Bab 1171. Perubahan aneh. Bunuh dia. Suara Jessica Guan tiba-tiba terdengar di lapangan, dan suaranya sedikit gila. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Mileye menyerap energi kematian dari seluruh dunia spiritual roh suram, tapi dia tahu bahwa ini pasti bukan hal yang baik untuk klan roh suram. Mendengar perkataan Jessica Guan, Master klan roh suram di arena bergegas menuju Mileye satu demi satu. Pada saat ini, pedang di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat, dan saat berikutnya, sepotong pedang cahaya berdarah bergetar hebat dari depan Mileye. Beberapa master alam penerobosan dan pemurnian yang memimpin langsung terguncang kembali, dan pada saat ini, Mileye seperti pusaran hitam, dan di seluruh dunia spiritual roh suram, energi kematian dan energi yin yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya seperti air pasang. Dalam sekejap, Mileye langsung diliputi oleh energi yin dan energi kematian ini. Di kejauhan, Jessica Guan menatap Mileye, bunuh. Selusin master alam penerobosan dan pemurnian di sampingnya langsung bergegas mendekat. Saat ini, ruang hampa di sekitar Mileye menjadi ilusi, namun saat ini, aturan ruang hampa tahu memadat dari sela-sela alis Mileye. Bang! Ruang hampa sekeliling langsung kembali normal. Melihat pemandangan ini, wajah guru alam penerobosan dan pemurnian itu berubah drastis, dan mereka mundur dengan kasar. Sekarang mereka sama sekali tidak berani mendekati Mileye. Siapapun yang berani mendekati Mileye, Mileye akan bertukar nyawa dengan siapapun. Untuk Mileye, mereka master alam penerobosan dan pemurnian sama sekali tidak berdaya. Mileye tidak hanya kebal terhadap energi kematian, tetapi juga mampu mematahkan penindasan tingkatan alam mereka dengan domain pedang, terutama aturan Tao ruang hampa milik Mileye, yang dapat memperkuat ruang hampa, membuat kemampuan penerobosan mereka tidak berpengaruh. Dapat dikatakan bahwa domain pedang Mileye dengan aturan Tao ruang hampa adalah tabu bagi alam penerobosan dan pemurnian. Orang aneh macam apa ini? Di arena, para master alam penerobosan dan pemurnian itu memiliki wajah yang sangat suram. Mileye ini hanyalah musuh alami mereka. Jessica Guan menatap Mileye yang dengan gila-gilaan menyerap energi kematian di kejauhan, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Nyatanya, yang paling menakutkan dari Mileye bukanlah fisik tubuh, bukan pula pedang darah, melainkan kekuatan garis darah dan kemampuan penyembuhan dirinya. Sejak melawan Mileye, klan roh suram telah kehilangan lebih dari selusin master alam penerobosan dan pemurnian, dan master alam penerobosan dan pemurnian ini telah memberikan kerusakan parah pada Mileye sebelum mereka mati. Namun, dia pulih terlalu cepat. Memiliki fisik tubuh yang kuat, memiliki kemampuan penyembuhan diri yang hebat, dan yang paling penting, dia adalah seorang kultivator pedang. Bagaimana cara melawan ini? Saat ini, Jessica Guan tiba-tiba berkata, mundur. Di lapangan, seluruh master klan roh suram memandang Jessica Guan, dan perlahan Jessica Guan menutup matanya, mundur ke alam spiritual. Mendengar ini, wajah klan roh suram dan tuan lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tidak berdamai. Bagaimana mereka bisa berdamai? Alam semesta 5 dimensi ini ada di ujung jari. Dan sekarang, karena Mileye sendirian, mereka akan menyerah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kali ini, Jessica Guan tiba-tiba memasukkan 2 jari ke matanya. Cici. 2 aliran darah keluar dari rongga matanya. Wajah para master klan roh suram di lapangan berubah drastis. Seorang master klan roh suram memandang Jessica Guan dan berkata dengan ngeri, kepala keluarga muda, kamu. Jessica Guan mengepalkan tangan kirinya dengan erat, dan dia dengan gemetar berkata,
Aku meremehkan Tiandao, aku meremehkan Mileye, ini salah aku, karena kesalahan aku, banyak orang dari klan meninggal secara tragis, aku, Jessica Guan, memiliki dosa yang tak termaafkan. Master klan roh suram itu hendak berbicara ketika Jessica Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan 2 garis darah dan air mata meluap dari matanya, sombong. Setelah mencapai alam penerobosan dan pemurnian, aku merasa tidak ada orang di alam semesta 5 dimensi yang mampu melawanku, ini konyol. Dari segi IQ, aku tidak sebagus Tiandao, dan dari segi kekuatan, aku tidak sebaik Mileye. Sekarang sepertinya aku jauh dari wanita bergaun polos itu, tidak, aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Lucunya, aku juga ingin mengungguli dia. Ketidaktahuan itu tidak buruk, karena setiap orang memiliki ketidaktahuan, tetapi yang mengerikan adalah aku tidak tahu bahwa aku bodoh. Aku, Jessica Guan sangat bodoh. Begitu suaranya jatuh, teriakan pedang yang tidak jelas tiba-tiba bergetar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, nafas yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan tercengang. Akan menerobos. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, hati terang, pikiran jernih, perubahan pedang. Membuat kesalahan tidak buruk, kamu dapat memperbaiki kesalahan kamu, dan kamu dapat introspeksi diri. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Gadis, selamat. Mendengar suara ini, Master Alam Penerobosan dan Pemurnian di lapangan buru-buru membungkuk ke langit, salam ketua klan. Di langit terdengar suara lagi, kembalilah ke alam spiritual, dan buatlah rencana jangka panjang. Jessica Guan menghadap Mileye dari kejauhan, Tuan Muda Ye, kita akan bertemu nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan semua master klan roh suram. Di sisi lain, Ketua Aula Bela Diri Dunia Atas, Jovan Wu, memandang master klan roh suram yang mundur di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya, ayo pergi. Mendengar hal tersebut, Jovan Wu kaget, tiba-tiba dia berbalik, dan ada seorang pria paruh baya berdiri tidak jauh di depannya. Jovan Wu berkata dengan heran, kakak, kapan kamu bangun? Yang di depannya adalah mantan ketua Aula Bela Diri, Jerina Wu, salah satu mantan master puncak alam semesta 6 dimensi. Jerina Wu memandangi Mileye di bawah, dan berkata dengan lembut, kita lebih meremehkan Tiandao, Mileye, dan bahkan orang-orang di belakangnya. Jovan Wu sedikit mengernyit, orang di belakangnya. Jerina Wu melihat ke langit berbintang, dan berkata dengan lembut, wanita itu, hampir menghancurkan seluruh 6 dimensi dengan satu pedang. Mendengar hal tersebut, wajah Jovan Wu berubah drastis, hebat sekali. Jerina Wu memandang Jovan Wu, wanita itu bukan semi-escape, setidaknya dia seorang master escape. Saat dia berbicara, dia menatap Mileye, apakah kamu melihat garis darah orang ini? Garis darah orang ini sangat luar biasa, aku belum pernah melihat garis darah yang begitu kuat dalam 6 dimensi dan pedang di tangannya. Pedang di tangannya bukan hanya pedang fana, tapi juga pedang Tao, pedang yang mengerti Tao. Bisa dibayangkan pemiliknya dulu sekuat apa. Tidak peduli majikan pedang ini, atau wanita bergaun polos itu, atau wanita berjubah putih itu, kita tidak dapat mengalahkannya. Jovan Wu berkata dengan suara berat, apakah kita akan menyerah? Jerina Wu memandang Jovan Wu, jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke langit dan berkata dengan lembut, dulu aku berpikir bahwa sistem 6 dimensi tidak baik, karena sangat tidak adil bagi banyak orang, tetapi sekarang tampaknya sistem itu yang terbaik.
Tanpa sistem itu, 6 dimensi mungkin seperti 5 dimensi dan alam spiritual, kita harus melalui bencana 5 dimensi. Bencana 5 dimensi. Wajah Jovan Wu berubah, alam spiritual juga harus mengalami bencana 5 dimensi. Cerina Wu mengangguk, makanya mereka mau merampok ruang buku dengan gila-gilaan, mau bertahan hidup, hanya ada 2 cara. Pertama, merampok ruang buku, menggunakan ruang buku untuk melawan bencana 5 dimensi. Kedua, pergi ke 6 dimensi. Harga pergi ke 6 dimensi agak tinggi, karena dari sudut pandang sebelumnya Mileye mudah dibuli, tapi sayangnya mereka salah seperti kita. Mileye ini tidak mudah dibuli, apalagi Tiandao sekarang memihaknya. Jovan Wu berkata dengan suara berat, jika 6 dimensi terluka parah oleh pedang wanita itu, apakah itu berarti alam spiritual akan menyerah pada Mileye dan langsung pergi ke 6 dimensi? Cerina Wu menggelengkan kepalanya, meskipun rusak parah, hanya istana terpadu yang rusak, dan kekuatan 6 dimensi tidak kehilangan banyak master. Apalagi dengan adanya penghalang alam semesta, alam spiritual sulit untuk masuk ke alam semesta 6 dimensi. Jovan Wu mengerutkan kening, jadi, mereka akan tetap datang ke Mileye. Cerina Wu menggelengkan kepalanya, jika itu aku tidak akan datang ke Mileye. Namun, kekuatan dan latar belakang alam spiritual jauh lebih unggul dari kita, jadi mereka pasti akan berpikir berbeda. Bagaimanapun, kita tidak bisa bermain dalam permainan ini. Jovan Wu memandang Cerina Wu, kakak, apakah kamu bermaksud mundur? Cerina Wu mengangguk, ya. Jovan Wu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Mileye akan membalas dendam, aku takut padanya. Cerina Wu berkata dengan lembut, biarkan aku yang mengakhiri sebab akibat antara kita dan dia. Setelah berbicara, dia muncul tepat di depan Mileye di bawah. Mileye membuka matanya dan menatap Cerina Wu, ada lautan darah di matanya, yang membuat orang bergidik. Cerina Wu tersenyum sedikit, Tuan Muda Ye, kamu telah melahap sejumlah besar energi kematian dan energi yin sekarang. Energi kematian dan energi yin ini telah terakumulasi dalam tubuh kamu, dan kamu tidak dapat menyerap dan mencerna semuanya dalam waktu singkat. Namun, aku dapat membantumu. Setelah selesai berbicara, dia dengan ringan menekan tangan kanannya ke depan, dan dalam sekejap, kekuatan tak terlihat memblokir energi kematian dan energi yin di sekitar Mileye. Merupakan hal yang baik bagi Mileye untuk menyerap energi yin dan energi kematian, tetapi ada terlalu banyak energi kematian dan energi yin di sini. Sedemikian rupa sehingga tubuhnya tidak punya waktu untuk menyerap dan mencernanya. Jika ini terus berlanjut, energi kematian dan energi yin itu kemungkinan besar akan menekan Mileye sampai mati. Sama seperti makan, kamu harus memakannya satu suap, jika kamu menelannya sekaligus, kamu pasti akan mati tersedak. Dan sekarang yang harus dilakukan Cerina Wu sangat sederhana, yaitu mengontrol jumlah yang diserap Mileye dan membiarkannya mencernanya perlahan. Di kejauhan, mata Mileye terpejam perlahan. Saat ini, teknik kitab orang mati miliknya mulai bekerja kembali. Sebenarnya, ketika tubuhnya ditingkatkan, kitab orang mati bisa dibilang tidak bisa mengimbangi fisik tubuhnya, tapi kini kitab orang mati ini berperan sangat penting. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit, setengah dari lingkungan Mileye berwarna merah dan setengahnya lagi hitam. Yang merah adalah sifat garis darahnya, dan yang hitam adalah energi kematian dan energi yin yang diserapnya. Di bawah bimbingan Cerina Wu, kecepatan melahap Mileye tidak hanya tidak melambat, tetapi menjadi semakin cepat. Melihat adegan ini, jejak keterkejutan muncul di mata Cerina Wu. Dia menyadari bahwa dia meremehkan tubuh fisik Mileye. Mileye, tubuh fisik ini begitu kuat. Pada saat ini,
sebuah pedang tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye. Pedang penakluk jiwa. Pedang penakluk jiwa tidak menyerap, karena Mileye menyerap, yang artinya dia juga menyerap. Dengan cara ini, satu orang dan satu pedang dengan gila-gilaan menyerap energi kematian dan energi yin dari seluruh dunia spiritual roh suram. Dan aura satu orang, satu pedang semakin kuat. Satu hari kemudian, energi kematian dan energi yin di seluruh dunia spiritual roh suram telah menjadi sangat tipis, dan perlahan menjadi normal di sini. Pada saat ini, Jerina Wu tiba-tiba menarik tangannya. Saat dia menarik diri, Mileye di depannya gemetar hebat, dan energi kematian yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya. Tubuh abadi bermutasi lagi. Bersambung.